Kita akan berdoa, minta kesediaan Bapak Stefanus boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur kalau malam hari ini kami sebentar akan diberkati kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi setiap kami, dan setiap kami pun ya Tuhan terus belajar mengerti kebenaran firman-Mu dan terus belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Baik, tema kita untuk kelas malam hari ini adalah pernikahan yang sehat, ya. Pernikahan yang di dalamnya ada relasi yang sehat. Dalam kelas ini, malam hari ini kita lebih banyak merenungkan, ya, sehingga nanti dalam materi-materinya itu kebanyakan adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan, dan itu perlu dijawab. Dan kejujuran di sini sangat penting, ya. Tolong sekali lagi, kejujuran di sini sangat penting karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang selalu sehat terus, begitu. Ya, ketika kita menyadari ada bagian-bagian yang kurang sehat, maka pada waktu menjawab pertanyaan nantinya kita mesti jujur, ya. Karena hanya dengan kejujuran itu adalah pintu pertama untuk menuju satu pemulihan, ya. Kalau kita sebenarnya tidak sehat tapi merasa sehat, maka sulit sekali terjadi pemulihan. Samalah dengan tubuh kita. Padahal kita ini sebenarnya sakit, hanya tidak mau rasa sakit, ya, atau mengelak disebut sakit, sehingga karena itu kita tidak mau datang berobat ke dokter dan sebagainya. Jadi kejujuran di sini sangat penting sekali, karena kejujuran meskipun menyakitkan, itu adalah satu permulaan yang baik untuk sebuah pemulihan. Tanpa kejujuran tidak ada pemulihan. Karena itu mulailah dengan kejujuran. Ya, tentu dalam kelas ini jangan saling menyalahkan, ya. Saya mengingatkan sekali lagi, dalam kelas ini jangan saling menyalahkan. Dengan materi yang saya tampilkan dengan poin-poin, misalkan suami merasa wah ini kena banget dengan istriku, jangan nyindir istrinya, ya. Tuh dengar jangan seperti itu. Atau sebaliknya ada poin-poin yang kena dengan suaminya, wah istri senang sekali, wah itu dengar tuh kamu, makanya jangan begitu. Jangan seperti itu, ya. Jadi lebih kepada kita, ya. Jadi jadikanlah materi-materi kelas selamat ini tuh menjadi cermin untuk bersama melihat, bukan untuk untuk hanya sekedar kita tujukan kepada pasangan kita, tidak, tapi untuk sama-sama melihat dan bagaimana bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di dalam pernikahan. Oke, ya, jadi itu pesan saya sepanjang materi ini. Kejujuran itu penting karena kejujuran adalah langkah awal atau pintu pertama untuk terjadinya pemulihan. Tanpa kejujuran tidak akan ada pemulihan. Dan jangan saling menyalahkan. Karena pernikahan bukan lagi tentang aku benar, kamu salah, bukan itu, ya. Tapi tentang bagaimana kita sama-sama bisa memperbaiki akan relasi itu, ya. Kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan, setelah dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini ayat yang boleh menolong kita tentunya. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pernikahan yang tanpa luka, tidak ada pergumulan, tidak ada pernikahan yang tanpa pergumulan. Bisa jadi hari-hari ini, minggu-minggu ini, atau bulan-bulan ini, saudara sedang bergumul juga tentang pernikahan, tentang relasi. Maka ingatlah firman Tuhan ini. Jangan pernah putus asa. Karena apa? Bukan karena diri kita mampu, bukan karena diri kita kuat, tetapi kita punya pertolongan yang sejati. Itu pertolongan dari Tuhan. Ketika mungkin kita merasa terluka, ya. Ketika kita merasa, aduh, enggak mungkin lagi
pasanganku ini berubah, tidak mungkin lagi dia berubah, dia seperti itu dari dulu, sudah diingatkan berulang kali masih seperti itu. Kiranya firman Tuhan ini kembali boleh menolong, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita yang sejati. Dia menjaga kita, dia perhatikan kita. Sehingga dengan terus memandang kepada dia dan berharap kepada dia, dengan minta pimpinan hikmat dan arahannya, kita akan dimampukan untuk bisa melewati berbagai badai di dalam pernikahan, di dalam relasi. Mari jika ada di antara saudara yang merasa sudah mulai tidak mau memikirkan lagi relasi, ya, hidup masing-masing, ya, yang penting besarkan anak, yang penting sudahlah tetap satu rumah dan sebagainya. Mari jangan putus asa, lihatlah Tuhan, dia adalah pertolongan kita yang sejati. Mengandalkan pasangan, mengandalkan diri kita akan putus asa. Tapi pada waktu kita terus memandang kepada Tuhan, sumber pertolongan itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Demikian nanti ketika kita dicek satu-satu poin demi poin tentang kesehatan pernikahan kita, mungkin kita merasa beberapa poin kita sakit, beberapa poin kita perlu pertolongan. Jangan saling menyalahkan, jangan berputus asa, tetapi ingatlah Tuhan adalah pertolonganmu, Tuhan adalah pertolongan kita. Jadi pada waktu kita disingkapkan akan sakit-sakit tertentu di dalam relasi pernikahan kita, ingat kita punya Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sanggup untuk menolong kita dan memulihkan kita. Oke ya, ini merupakan ayat yang mendasari kelas kita pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan check up kesehatan pernikahan. Mengapa sih perlu di check up? Mengapa sih perlu untuk mengecek kesehatan pernikahan kita? Tadi saya sudah katakan, karena tidak ada pernikahan yang selalu sehat. Tidak ada pernikahan yang selalu sehat, tidak ada. Ya. Yang ada adalah ya ada kalanya sakit, ya. Entah itu sakitnya ringan atau menengah atau bahkan berat. Tapi tidak ada yang selalu sehat, karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, yang tidak sempurna ketemu yang tidak sempurna, tidak mungkin hasilkan yang sempurna. Yang ada adalah ketidaksempurnaan itu sendiri yang perlu terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Mengapa perlu cek kesehatan pernikahan? Supaya kita mengenali sakit dalam pernikahan kita sedini mungkin, ya. Jadi mengapa perlu check up? Supaya kita perlu mengenali penyakit pernikahan kita sedini mungkin. Sebenarnya banyak analogi tentang kesehatan pernikahan itu sama dengan kesehatan tubuh kita, ya. Mengapa sih kita perlu check up, ya, cek darah segala macam, supaya kita bisa kenali akan potensi sakit atau bahkan sakit itu sedini mungkin. Bisa jadi kalau kita nggak check up, kita nggak tahu kolesterol kita berapa, ya, trigliserid kita berapa, dan lain sebagainya. Kita mungkin merasa baik-baik saja atau karena terlalu sibuk sehingga sebenarnya sakit di dalam tapi tidak dirasakan karena terlalu sibuk, gitu. Bisa jadi pernikahan seperti itu. Karena tidak pernah ngecek apa-apa yang perlu dicek, dengan berjalannya waktu, satu sibuk, suami sibuk, istri sibuk, semua sibuk. Padahal sebenarnya tidak sehat, hanya tidak dirasakan. Sehingga penyakit itu makin lama tanpa dirasakan, itu makin parah. Ya, jadi mengapa perlu check up kesehatan pernikahan? Supaya kita bisa mengenali akan sakit dalam pernikahan kita sedini mungkin. Kalau kita sudah tahu sedini mungkin, maka kita bisa mengambil langkah, ya, langkah pengobatan, ya, langkah penanganan. Ya, setelah kita tahu akan sakit atau potensi sakit, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan, jangan putus asa, jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Ya, kita perlu berobat, kita perlu diobati, dan kita tadi sudah mengingat kita punya Tuhan, sumber pertolongan kita. Mengapa perlu check up pernikahan, kesehatan pernikahan? Karena penyakit dalam pernikahan itu seperti sel kanker, yang jika dibiarkan akan terus-menerus menjalar, memperparah kondisi kesehatan pernikahan. Sekali lagi, penyakit dalam pernikahan kita itu seperti sel kanker, ya, yang kalau itu dibiarkan, itu bisa terus-menerus menjalar, memperparah kondisi kesehatan pernikahan kita. Apa sel kanker pernikahan? Banyak. Sel-sel kekecewaan. Kekecewaan dari yang ringan sampai kecewa yang berat.
Kalau itu dibiarkan, ya, tidak diobati, ya, kalau itu tidak diselesaikan, kekecewaan itu akan bisa merambat terus, ya, merambat kecewa, makin lama makin akhirnya timbul kepahitan, akhirnya timbul lagi sudah tidak ada rasa. Ya, tidak semua kekecewaan menghancurkan, ya, siapa sih tidak pernah kecewa dengan pasangan? Ya, tetapi kekecewaan tetap perlu diperhatikan. Ya, kalau kekecewaan itu hanya ringan, ya, hanya hal yang biasa, itu bisa terobati dengan imun vitamin-vitamin dalam pernikahan, ya. Ya, diajak ngobrol, diajak keluar, ada keintiman, ya, ada kebersamaan. Ya, sel-sel kekecewaan itu dikalahkan oleh imun, ya, asupan, nutrisi, vitamin dari pasangan kita, ya, yang secara sadar dan sadar itu mengobati akan rasa kecewa kita. Itu kalau ringan, ya. Tapi kalau sel kekecewaan dibiarkan terus-menerus, sekali lagi itu akan numpuk dan akan menjalar menjadi lebih serius lagi. Sel kanker pernikahan yang lebih mengerikan adalah sel kepahitan. Benci, kepahitan betul. Tidak lagi mau ngomong, tidak lagi mau memaafkan, ya. Pokoknya sudah dibiarkan semaunya sendiri. Ya, kira-kira begitu. Ini parah sekali, ya. Dan ini kalau tidak diobati, wah, ini bisa bahaya. Ya, ini mesti diobati, ya. Atau yang lebih parah lagi adalah sel kanker yang namanya tidak ada rasa. Sudah tidak ada rasa dengan pasangan, tidak ada rasa, tidak ada rasa lagi. Nah, ini paling stadium paling akhir, ya. Ini sudah sebentar lagi sudah selesai itu, ya. Sudah tidak ada rasa lagi, ya. Sudah tidak dapat beli lagi. Nah, kita perlu apa ya? Perlu check up supaya kita jangan sampai sel-sel kanker pernikahan itu meningkat stadiumnya. Analogi ini mirip sekali, ya, dengan kesehatan manusia, ya. Sekali lagi, ketika kita membiarkan penyakit-penyakit dalam pernikahan kita itu seperti itu, maka itu tidak akan sembuh dengan sendirinya, tapi itu akan kemudian menyebar dan membuat makin parah, akan membuat makin parah. Ya. Dan kiranya itu tidak terjadi, ya. Mengapa kita perlu check up pernikahan? Itu karena selalu ada harapannya. Kalau sudah tidak ada harapan, ya ngapain check up? Tapi kita perlu check up kesehatan pernikahan kita karena akan selalu ada harapan. Ada harapan untuk relasi kita, ada harapan untuk pemulihan. Jangan menyerah dengan kondisi pernikahan Anda. Milikilah keinginan dan upaya untuk sembuh. Ini juga penting, ya. Kalau kita di check up kesehatan pernikahan kita dan diketahui ternyata ada penyakit-penyakit yang perlu diobati, maka langkah berikutnya adalah kita mesti memiliki keinginan untuk sembuh. Kita mestinya memiliki upaya untuk sembuh. Ya, seperti, ya, kalau kita punya keluarga yang sakit, setelah kita ajak cek, ketahuan penyakitnya ini itu, tentu kita akan senang kalau keluarga kita itu punya keinginan untuk sembuh dan punya upaya untuk sembuh. Kita akan senang, nih. Tapi kalau kita punya keluarga, sudah ketahuan penyakitnya, ternyata dia sudah tidak mau sembuh. Tidak pengen sembuh, ya, pasrah aja, tinggal tunggu mati. Kita pasti tidak senang, ya. Kita akan senang kalau setelah ketahuan penyakitnya, dia punya semangat untuk sembuh. Demikian juga dengan pernikahan. Ketika nanti waktu kita check up, ternyata kondisi pernikahan kita sedang tidak baik, maka jangan lupakan langkah ini. Milikilah keinginan untuk sembuh. Milikilah upaya untuk sembuh. Dan ini mesti kedua-duanya, ya. Baik suami maupun istri, ya. Mesti punya keinginan yang sama. Mesti memiliki upaya yang sama. Tidak bisa salah satunya. Kalau cuma salah satunya saja yang pengen sembuh, tapi yang satu tidak pengen sembuh, kasihan, ya. Tidak bisa. Mesti kedua-duanya. Oke, ya. Jadi sudah tahu kerangka kelas kita malam hari ini, ya. Kita pengen cek akan kesehatan pernikahan kita. Nanti kita akan merenungkan apakah kita sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Dan ketika kita menyadari kita kurang sehat atau bahkan tidak sehat, ayo sama-sama punya keinginan
dan upaya untuk sehat di dalam pernikahan. Baik, kita akan mulai check up kita malam hari ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa untuk cek kesehatan pernikahan, saudara, itu ada 4 relasi yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah apa yang kira-kira Tuhan rasakan ketika Dia melihat akan pernikahan kita. Ya, Tuhan rasa senang enggak? Ya, itu ya. Kita pasti perlu pikirkan itu. Yang kedua, apa yang saya rasakan? Apa yang Anda rasakan saat ini dengan pernikahan Anda? Jujur ya, mesti jujur ya. Yang berikutnya, apa yang saya dan dia rasakan? Apa yang Anda dan pasangan rasakan? Itu mesti jujur juga. Dan apa yang anak rasakan? Yang dikaruniai anak, ya ini mesti ada keterbukaan dengan anak ya. Apa yang anak rasakan melihat akan pernikahan papa mamanya. Jadi berkaitan dengan keempat ini, kesehatan pernikahan itu perlu dicek ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Dari apa yang Anda rasakan. Ya, kita mulai siap, kita dengan hati yang jujur, kita cek apa yang Anda rasakan dengan pernikahan Anda saat ini. Bukan yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Bukan ya. Tapi yang saat ini, apa yang Anda rasakan? Masihkah Anda menyayanginya? Ayo, boleh disampaikan kepada pasangannya. Tapi kalau disampaikan ke pasangannya, aku tidak lagi sayang, waduh. Ya paling tidak di dalam hati, ya paling tidak di dalam hati dulu ya. Boleh lirik-lirikan juga. Masihkah dia berharga dalam hidup Anda? Silakan para suami dan para istri. Coba saling lihat. Apakah dia masih berharga dalam hidup Anda? Pernikahan yang sehat memang bukannya selalu mesra ya. Setelah menikah beberapa waktu atau bahkan beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun, kemesraan itu tidak akan sesemarak pada waktu pacaran. Itu normal ya. Jadi jangan lebay mengharapkan kemesraannya itu sama dengan waktu pacaran dulu ya. Itu satu permintaan yang luar biasa sulit terpenuhi ya. Sesekali bisa ya pada momen-momen tertentu. Tapi kalau mau setiap hari seperti itu ya rasanya kok sulit ya. Namun meskipun kemesraan itu tidak lagi sesemarak pada masa pacaran dulu, pernikahan yang sehat selalu ditandai oleh adanya perasaan sayang bahwa pasangan kita adalah seseorang yang berharga dalam hidup kita. Karena itulah pertanyaan tadi di awal, masihkah Anda menyayanginya? Kalau dalam hati Anda jujur mengatakan iya, masihkah dia berharga dalam hidup Anda? Kalau dengan jujur, dengan terus Anda mengatakan iya, maka puji Tuhan. Maka puji Tuhan. Minta tolong yang belum mute, tolong di-mute ya. Mengapa ini penting? Karena ini adalah tanda kesehatan pernikahan ya. Salah satu tanda kesehatan pernikahan itu ketika masih ada rasa sayang di dalam hati. Ada rasa sayang di dalam hati. Masih ada rasa dia berharga dalam hidup Anda. Apakah ada co-host yang bisa bantu saya untuk memute yang rekan-rekan yang belum memute? Di sini. Oke. Sudah. Oke ya, kita sudah menjawab dengan jujur yang pertama. Ya, jadi ini perlu diperhatikan masalah rasa sayang dan rasa berharganya pasangan kita di dalam hati kita. Karena itu adalah salah satu tanda
dari pernikahan yang sehat, yaitu meskipun kemesraannya tidak seperti pada waktu pacaran, tapi rasa sayangnya, ya, rasa berharga pasangannya itu tetap memenuhi hati dari seorang yang pernikahannya itu sehat. Tapi sebaliknya ya, ketika sudah setengah sayang, atau bahkan tidak sayang, atau dianggap pasangannya sudah tidak berharga lagi, ada syukur, tidak ada ya tidak apa-apa, kira-kira begitu ya, itu berarti sedang tidak sehat. Jadi tolong ini perlu kejujuran dalam hati kita untuk melihat ketika kita mungkin mengalami ternyata kok kenapa tidak sayang ya, kenapa kok dia tidak berharga lagi ya. Coba dicari tahu kenapa penyebabnya. Ya. Sebagaimana kalau orang tiba-tiba demam ya, kan dicari tahu kenapa demamnya itu ya, apa yang menyebabkan demam. Begitu pula ketika kita menyadari ada yang tidak beres dalam bagian ini, cari tahu apa penyebabnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah masih tentang apa yang Anda rasakan ya. Apakah Anda masih menerima dia seutuhnya? Seutuhnya berarti menerima pasangan kita sepenuhnya dengan segala kelebihannya dan dengan segala kekurangannya. Apakah Anda masih menerima dia seutuhnya atau sudah berubah? Dulunya waktu pacaran menerima seutuhnya ya. Salah-salah gak apa-apa, kurang-kurang gak apa-apa ya begitu. Tetapi ketika sudah masuk pernikahan 5, 10, 15, 20, 30, 40 mulai menerapkan syarat. Kalau kamu tidak begini, kalau kamu tidak begitu, kalau kamu tidak berubah, ini adalah satu tanda-tanda di mana tidak ada penerimaan seutuhnya ya. Ya, ini perlu kejujuran ya. Apakah Anda masih menerima dia seutuhnya? Karena apa? Karena pernikahan yang sehat itu bukan berarti tidak pernah kecewa. Bukan berarti tidak pernah marah. Atau juga tidak pernah sedih. Pernikahan yang sehat itu tetap bisa membuat kita kecewa dengan pasangan. Tetap bisa membuat kita marah dengan pasangan. Bisa. Bisa tetap membuat kita sedih. Bisa. Tapi yang penting adalah setelah kita merasakan semua itu, kita masih bisa menerimanya secara utuh. Ya. Jadi bukan tanpa rasa kecewa, bukan tanpa marah, bukan tanpa sedih. Tapi setelah kita merasakan apakah itu kecewa, marah, atau sedih, kita bisa menerima dia seutuhnya dalam hidup kita. Apakah ini yang Anda rasakan? Kalau iya, puji Tuhan, sehat ya, dalam hal ini sehat. Tapi kalau sudah mulai pakai syarat-syarat ya, sudah mulai pakai andai-andai, andai kamu tidak begini, aku bisa terima kamu. Andai kamu begitu, aku akan sayang. Andai begini, andai begitu, kalau ini, kalau itu, ketika syarat-syarat memenuhi akan hati kita terhadap pasangan kita, ya maka itu tanda di mana kita tidak menerima dia seutuhnya. Berarti ada yang tidak sehat di sana, ya ada yang tidak sehat di sana. Maka perlu disehatkan. Ini berarti poin perlu penanganan ya. Yang berikutnya, apakah Anda merasa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menikah? Ya. Tentu perbandingannya dengan sebelum menikah ya, ketika sebelum menikah, perbandingannya seperti itu. Sebelum dan setelah menikah, apakah setelah menikah Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat, jiwanya lebih sehat, karakternya lebih baik? Apakah itu yang Anda rasakan? Kalau iya, berarti puji Tuhan, sehat. Tapi kalau ternyata sebaliknya, ternyata setelah kenal dia, setelah menikah dengan dia, yang Anda rasakan justru adalah tekanan-tekanan, cacian, makian, direndahkan, Anda merasa tidak berharga, tidak bernilai, Anda merasa hampa, berarti sedang tidak sehat ya. Kenapa? Karena pernikahan yang sehat akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Jiwa kita lebih sehat, karakter kita lebih baik. Itu pernikahan yang sehat akan mengakibatkan hal semacam itu ya. Tetapi sebaliknya kalau pernikahannya nggak sehat, yang kita rasakan adalah kehampaan. Kita merasa tidak dihargai. Kita merasa ditekan. Kita merasa dikecewakan dan sebagainya. Dan rasa hampa itu
tidak berhenti dengan sendirinya, tapi itu akan membuat kita kurang terampil dalam memenuhi kebutuhan pasangan. Ini jadi bisa menjadi semacam lingkaran setan begitu ya. Jadi ada kebutuhan pasangan, tapi kita sudah tidak ada respect untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Kenapa? Karena kita merasa hampa dalam pernikahan itu. Hampanya kenapa? Karena disebabkan mungkin oleh perlakuan pasangan yang mungkin menekan kita, tidak menghargai kita, merendahkan kita, menghina kita. Jadi akan semacam menjadi lingkaran setan benar-benar ya. Sehingga dengan itu kebutuhan pasangan tidak kita respon dengan baik, pasangannya marah lagi. Marah dengan kata-kata yang kasar lagi, ya kan? Kata-kata kasar membuat hancur hati membuat kemudian tidak peka terhadap kebutuhan pasangan. Terus yang akan berputar seperti itu. Dan itu menjadi pernikahan yang memprihatinkan, di satu relasi yang memprihatinkan. Tapi ketika pernikahan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum kenal dia, kita kurang, tapi setelah kenal dia kita makin bertumbuh, ya, makin baik. Maka dengan kondisi seperti itu kita akan lebih peka akan kebutuhan pasangan. Dan karena kita peka akan kebutuhan pasangan, maka kita akan belajar terampil untuk memenuhi kebutuhan pasangan itu. Nah, ketika pasangan merasa kebutuhannya terpenuhi, ya tentu ada semacam semacam satu semangat, satu kekuatan untuk menyatakan cinta yang lebih lagi. Dan lagi-lagi itu akan menjadi satu lingkaran yang sehat ya. Perlakuan pasangan membuat dia menjadi pribadi yang lebih sehat. Dengan pribadi yang lebih sehat, kemudian dia bisa peka akan kebutuhan pasangan. Ketika kebutuhan pasangan terpenuhi, akan lebih lagi cintai dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau yang terjadi sebaliknya, wah itu menjadi satu lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya. Ya. Apakah Anda merasa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menikah? Nah, ini juga nanti tentu di akhir saya sangat meminta keterbukaan ya. Jadi tolong misalkan ada suami yang terbuka untuk menyatakan apa yang dia rasakan, dia alami. Tolong istri jangan langsung membuat benteng lalu tidak mau disalahkan, jangan ya. Sekali lagi, kelas ini bukan untuk salah menyalahkan, bukan untuk siapa yang benar siapa salah, bukan ya. Bukan itu. Tapi untuk bagaimana bisa dipulihkan bersama-sama. Jadi ketika misalkan salah satu mencurahkan isi hatinya, jujur terbuka, selama ini aku rasakan ini itu. Tolong yang lain yang mendengarkan, berikan atensi, berikan perhatian, berikan hati untuk mendengar. Jangan langsung dihakimi, jangan di counter juga, jangan langsung membela diri, jangan juga merasa disalahkan, jangan. Tapi lebih penting adalah bagaimana bisa memperbaikinya. Ya, bagaimana bisa memperbaikinya bersama-sama. Jadi tolong keterbukaan, kejujuran, rasa sayang, cinta kasih, saling peduli itu menjadi modal yang penting ya dalam sebuah pemulihan. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua yang mesti kita koreksi. Tadi beberapa pertanyaan ada tentang apa yang Anda rasakan, apa yang kita rasakan secara pribadi untuk ngecek akan sehat atau tidaknya pernikahan kita. Tapi bagian yang kedua yang perlu kita cek juga adalah tentang apa yang Anda dan dia rasakan, apa yang bersama-sama ya rasakan. Apakah Anda dan pasangan masih terampil menyelesaikan pertengkaran? Ingat ya, pernikahan secara umum tidak ada pernikahan tanpa pertengkaran. Pertengkaran merupakan bagian ya yang sering terjadi dalam pernikahan. Hanya pertanyaannya apakah Anda dan pasangan masih terampil menyelesaikan pertengkaran? Masih enggak terampil. Terampil itu artinya masih bisa duduk sama-sama, masih bisa saling mendengarkan, ya masih bisa bicara dengan baik, masih ada kerendahan hati untuk memaafkan, meminta maaf. Lalu ada satu spirit untuk mencari jalan keluar. Itu bagaimana baiknya. Apakah itu ada? Atau sebaliknya nggak ada keterampilan, sudah nggak ada keterampilan lagi dalam menyelesaikan perkara. Yang ada adalah mendiamkan, atau mungkin ya menyimpan dalam hati, atau
hal-hal yang lain ya, yang sifatnya tidak menyelesaikan pertengkaran itu. Apakah yang Anda rasakan? Terampil atau enggak? Pernikahan yang sehat bukan berarti tidak pernah bertengkar, namun bisa menyelesaikan pertengkaran sehingga tidak berlarut-larut. Ya, jadi adanya pertengkaran tidak membuktikan pernikahan tidak sehat ya. Tapi ketika pertengkaran itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak berlarut-larut, maka itu bukti pernikahannya sehat, baik ya. Karena itu dulu ada pertanyaan, pertengkaran itu racun atau bumbu sih dalam pernikahan? Ya. Pertengkaran itu racun atau bumbu dalam pernikahan? Berapa kali saya tanyakan ini di kelas konseling, kebanyakan mengatakan bumbu pernikahan, pertengkaran itu. Tapi salah ya. Pertengkaran itu bukan bumbu pernikahan. Pertengkaran itu racun dalam pernikahan. Loh, kalau begitu apa yang menjadi bumbu? Yang menjadi bumbu adalah penyelesaian pertengkaran. Pertengkaran yang diselesaikan itu adalah bumbu. Penyelesaiannya yang bumbu, bukan pertengkarannya. Kalau pertengkaran itu racun ya. Ya kalau tidak diselesaikan racunnya tambah banyak, berlarut-larut, malah menghancurkan. Nah, melangkah lagi, pernikahan yang terus-menerus diganggu oleh pertengkaran akan menjadi pernikahan yang sakit. Ya, sakitnya tambah parah lagi. Jadi biarnya juga menjadi poin perenungan ya. Yang berikutnya, apakah Anda dan pasangan lebih banyak berhasil menemukan titik temu dari perbedaan yang ada? Perbedaan itu pasti ada ya. Sudah jelas ada. Beda gender pasti, beda latar belakang, beda budaya, beda cara pikir, beda pengalaman, beda gaya hidup, dan seterusnya. Tapi dari sekian banyak perbedaan, apakah Anda berdua berhasil menemukan titik temu dari perbedaan yang ada? Karena pernikahan yang sehat itu adalah di mana suami dan istri dalam perbedaannya itu bisa menemukan titik temu, titik tengah dari perbedaan itu. Yang tidak sehat adalah mempertahankan posisi masing-masing. Ya. Tidak lagi mau bicara, tidak lagi mau diskusi, tidak lagi mau menemukan titik temu dari perbedaan yang ada. Ya, masing-masing mempertahankan egonya kira-kira. Pernikahan yang sehat bukan berarti selalu seia sekata. Namun demikian meskipun tidak selalu seia sekata, masih menghormati pandangan pasangan dan bahkan berhasil menemukan titik temu. Jadi kalau pernikahan yang sehat itu meskipun berbeda, dia masih bisa respect dengan pasangannya. Berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda dalam banyak hal. Dia masih bisa respect, menghormati, mengerti, memahami. Bahkan dalam diskusi kemudian bisa menemukan titik temu. Itu tanda pernikahan yang sehat. Tapi kalau yang nggak sehat, ketika terjadi perbedaan, wah dia langsung merasa paling benar, pokoknya pasangannya salah. Sehingga dia tidak lagi respect, tidak lagi menghargai pasangannya, ya maunya pokoknya dia didengarkan, dia dituruti. Wah, itu satu yang tidak sehat pastinya ya. Tapi yang sehat adalah ketika bisa menemukan titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Maka di sini sekali lagi diperlukan kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu menuntut kita untuk mau mendengarkan pasangan kita, memahami pasangan kita, mengerti pasangan kita. Bukan sebaliknya hanya kita mau dimengerti, dipahami, dituruti, bukan itu. Ya, tapi lebih kepada memberi diri untuk mendengar, memahami, dan mengerti. Apakah Anda dan pasangan masih saling mempertimbangkan dan mengikut sertakan pasangan dalam setiap keputusan? Ini juga menjadi poin untuk checklist kesehatan pernikahan. Apakah Anda dan pasangan masih saling mempertimbangkan dan mengikut sertakan pasangan dalam setiap keputusan? Dalam banyak hal dalam kehidupan kita kan ada keputusan-keputusan yang kita ambil ya. Yang bahkan itu mungkin berkaitan dengan pasangan dan keluarga kita. Pada waktu kita hendak mengambil keputusan itu, apakah kita mempertimbangkan, mengikut sertakan pasangan dalam pemikiran kita? Kalau aku begini, nanti dia bagaimana? Kalau aku putuskan ini, kira-kira dampaknya apa sama dia? Apakah Anda masih seperti itu? Atau, wes, nggak usah pikirin. Yang penting maju terus. Kalau dia marah, biarin marah. Kalau kecewa, biarin kecewa. Pernikahan yang sehat
itu adalah yang selalu mempertimbangkan dan mengikutsertakan pasangan di dalam setiap keputusan Anda. Ketika tidak lagi mempertimbangkan pasangan, ya, tidak lagi mengikutsertakan dia dalam pemikiran, dalam satu konteks pengambilan keputusan, maka itu satu tanda pernikahan yang tidak sehat, di mana itu bukti ketidakpedulian kepada pasangan. Dalam pernikahan yang sehat, kita meninggalkan pola pikir aku dan menggantikannya dengan pola pikir kita. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Ini bicara kesatuan waktu itu. Ya. Jadi kalau bicara kesatuan, maka ini mesti ada dalam setiap pengambilan keputusan kita. Bukan tentang apa yang aku mau aku putuskan, tapi bagaimana kita mempertimbangkan diri pasangan di dalam dampaknya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ya. Kesehatan pernikahan ditandai dengan hidupnya pasangan di dalam diri kita. Kesenangan kita adalah kesenangannya, dan kesenangannya adalah kesenangan kita. Kesedihan kita adalah kesedihannya, dan kesedihannya adalah kesedihan kita. Maka kalau ini ada di dalam hati kita, maka relasi kita dengan pasangan itu sehat. Ya. Tapi kalau kita tidak lagi pedulikan kesenangannya, yang kita pedulikan cuma kesenangan kita tidak lagi pedulikan kesedihannya, ya sehingga dia tidak ada lagi di dalam benak kita pada waktu mengambil keputusan, maka itu tanda pernikahannya tidak sehat. Kita sangat-sangat egois. Ya, ini menjadi cek juga, apakah selama ini sedang sehat, baik-baik saja, atau sedang kurang sehat. Ya. Yang berikutnya, apakah Anda dan pasangan masih saling menikmati kebersamaan? Nah, ini juga menentukan sehat atau tidaknya pernikahan ya. Apakah Anda dan pasangan masih saling menikmati kebersamaan? Apakah hanya Anda yang menginginkan kebersamaan sedangkan pasangan Anda tidak? Atau sebaliknya pasangan Anda inginkan kebersamaan tapi Anda tidak? Atau bahkan kedua-duanya tidak pengen lagi itu bersama untuk menikmati kebersamaan? Apakah Anda merasa kehilangan ketika dia tidak bersama Anda? Apakah Anda merindukannya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi ini menjadi satu indikasi yang jelas sehat atau tidaknya pernikahan kita, begitu. Jelas kalau pernikahan yang sehat ya, maka baik suami maupun istri itu memiliki hasrat yang sama untuk menikmati kebersamaan. Atau yang juga terjadi adalah ada merasa kehilangan kalau pasangannya tidak ada sama-sama dengan dia, maunya selalu ada dengan dia. Ya kalau tidak ada itu rasanya kangen kira-kira begitu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, sudah tidak lagi pengen menikmati kebersamaan, ya masing-masing sudah menikmati kesenangannya masing-masing, ya bukan dari pasangannya. Apakah kesenangan dari pertemanan, kesenangan dari gadget, kesenangan dari hobi, kesenangan dari pekerjaan, kesenangan bahkan dari pelayanan. Tapi tidak ada kesenangan dari pasangan. Maka ini tanda tidak sehat. Apalagi ketika pasangan pergi malah puji Tuhan, akhirnya dia tidak di rumah lagi. Senang aku. Nah, itu tanda yang jelas sekali sedang tidak sehat loh ya. Ketika pasangan tidak di rumah, dia sangat senang sekali, itu tanda tidak sehat. Ya. Mungkin pikirnya daripada dia terus di rumah, cerewetnya luar biasa, daripada dia terus di rumah, pokoknya ada aja yang dibuat masalah. Tetap apapun itu, tanda sedang tidak sehat ya. Dalam pernikahan yang sehat, kehadiran pasangan selalu kita nantikan. Dalam pernikahan yang sehat, kehadiran pasangan selalu kita nantikan. Silakan kalau mau saling menanyakan, saling bertanya satu sama lain. Silakan. Apakah Anda dan pasangan saling mengampuni? Apakah Anda dan pasangan saling mengampuni? Dalam pernikahan yang sehat, tabungan pengampunan selalu cukup untuk diberikan kepada pasangan. Sebaliknya dalam pernikahan yang tidak sehat atau pernikahan yang sakit, hati dipenuhi dengan rasa kecewa dan benci. Sekali lagi ya, tidak ada pernikahan yang sempurna ya. Bahkan secara umum pernikahan itu
dalam perjalanannya ada titik-titik di mana terjadi pertengkaran, konflik. Tapi ketika itu terjadi, ada tidak pengampunan untuk pasangan? Memaafkan dengan tulus. Yang dibuktikan dengan tidak mengungkit-ungkit lagi yang lalu. Ya. Kalau sudah dimaafkan, ya jangan diungkit lagi. Kalau sudah dimaafkan, lalu kesalahan diungkit lagi pada 5-10 tahun yang akan datang, itu namanya belum benar-benar memaafkan. Ya. Dalam pernikahan yang sehat, tabungan pengampunannya itu selalu cukup untuk pasangan. Coba dicek masing-masing hatinya, dilihat dulu tabungannya, saldonya berapa untuk pasangan. Berapa saldo pengampunanmu untuk pasanganmu? Apakah masih 1 triliun? Jadi seandainya pun pasangan melakukan kesalahan 1 miliar, ya, masih saldonya masih banyak sekali. Kalau pasangan lakukan kesalahan misalkan ya 10 miliar, saldonya masih terlalu banyak. Tapi bagaimana dengan kalau tabungan pengampunannya tinggal sedikit? Tinggal 3. Waduh, bahaya tuh. Berarti pasangan dalam hatimu hanya punya kesempatan buat salah hanya 3 kali saja. Begitu salah pertama, dihitung kurang 2 lagi ya. Hati-hati. Buat kesalahan kedua, kurang 1 ya. Buat kesalahan ketiga, sudah terakhir, habis nggak dimaafkan. Bahaya kalau itu. Pastikan tabungan pengampunan kita untuk pasangan selalu melimpah. Ya. Jangan biarkan penyakit kecewa dan kebencian itu justru mengisi tabungan kita, ya, sehingga hati kita isinya bukan tabungan pengampunan, tapi tabungan kecewa yang terus ditumpuk, benci yang terus disimpan. Jangan ya. Jangan. Saya pikir tentang pengampunan kita semua sudah tahu ya. Kita mengampuni itu karena kita telah diampuni. Yesus mengajarkan prinsip pengampunan 70 kali 7 kali yang artinya tanpa batas. Yesus mengajarkan pengampunan itu bukan tergantung mood kita, bukan tergantung perasaan kita, tapi tergantung keputusan kita. Kita mau mengampuni. Itu awal dari pengampunan adalah kemauan, bukan perasaan. Kehendak, bukan perasaan. Ya, ini penting. Jadi ketika Anda dalam perjalanan, ketika kita dalam perjalanan pernikahan, selalu bisa memaafkan, mengampuni, itu tanda satu yang sehat. Tapi kalau sudah mulai defisit tabungan pengampunannya, itu sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ini bisa menjadi checklist juga untuk nanti kita ngecek apakah sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sekarang tentang anak. Secara singkat saja, tentang anak yang bisa menjadi checklist itu sederhana sekali ya. Untuk melihat apakah pernikahan kita sehat atau tidak adalah kita bisa melihat dari kacamata anak. Ya. Apakah Anda merasakan sikap hormat dari anak? Loh, apa kaitannya sikap hormat dari anak dengan kesehatan pernikahan? Ada ya. Ada. Pernikahan yang sehat ditandai oleh hormat anak terhadap orang tua. Mereka kadang-kadang masih bisa marah kepada kita atau bahkan meletup emosinya. Tetapi tidak akan kurang ajar karena dia masih menghormati kita. Tapi kalau anak sudah mulai kurang ajar ya, dia tidak gubris lagi. Kelihatan secara jasmani, secara fisik dia takut, tapi hatinya sebenarnya tidak menghormati. Maka itu adalah tanda pernikahan tidak sehat. Berarti anak sudah kehilangan hormat terhadap orang tuanya. Mengapa anak bisa mengalami hal ini? Ya karena mereka melihat, mereka merasakan akan relasi dari papa mamanya. Mereka mendengar akan teriakan dari papanya, dari teriakan mamanya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga hal ini perlu ditanyakan kepada anak, bukan kepada orang tua, bukan kepada saudara, karena anaklah yang bersama-sama, yang mengalami sendiri. Bagaimanakah pernikahan orang tuanya itu berjalan? Anak itu peka, ya? Anak itu peka. Jadi
Ini penting juga ya, ketika pernikahannya tidak sehat, itu akan sangat mempengaruhi jiwa anak. Dan sangat mempengaruhi jiwa anak. Seorang anak yang melihat pernikahan papa mamanya berantakan, tiap hari bertengkar, berkelahi, teriakannya begitu rupa, bisa saja dia trauma untuk menikah. Waduh, kalau menikah jadinya seperti ini ya sudahlah, nggak mau menikah sudah. Ini trauma kejiwaan yang serius ya. Dan itu akan berbuntut panjang dalam banyak hal. Belum lagi ketika dia akan menjadi apatis dalam satu relasi. Dia bisa menjadi orang yang kemudian tidak lagi peduli terhadap masalah sosial dan sebagainya. Itu bisa terjadi mulai dari rumah loh ya. Atau bisa saja dia kemudian ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak dapat, kemudian dia cari dalam bentuk yang lain. Bahaya sekali. Jadi penting ya, jadi mengapa sih suami istri itu mesti mengecek kesehatan pernikahannya? Karena itu bukan hanya berdampak pada suami dan istri itu sendiri, tapi itu berdampak pada anak-anak. Pola yang terjadi dalam pernikahan kita hari ini, itu sangat besar kemungkinannya akan ditiru oleh anak-anak kita kelak ketika dia akan menikah atau ketika dia masuk dalam pernikahan. Sangat besar kemungkinannya, kecuali misalkan kita memberikan satu contoh yang jelek, tapi anak kita sebelum menikah telah dibimbing, diarahkan, itu berarti racun-racun yang kita berikan itu dinetralisir dengan bimbingan-bimbingan itu. Tapi betapa bahayanya ketika racun-racun yang kita berikan kepada anak-anak kita melalui contoh kehidupan pernikahan kita, ternyata tidak ada menetralisirnya, maka itu akan terus terbawa dalam darah daging anak kita, sehingga itu akan ditiru dan dipraktekkan terulang kembali pada pernikahan anak kita kelak. Jadi tidak bisa main-main ya. Jadi boleh kalau mau ngecek kesehatan pernikahan, salah satunya adalah bertanya kepada anak-anak. Tentu anak-anak ya, bukan anak-anak yang masih balita ya. Ya anak-anak yang mulai menginjak remaja, pemuda. Mereka mengerti apa yang terjadi. Mereka rasakan itu. Maka ketika kita bertanya kepada mereka dan kemudian mereka mengungkapkan satu kebenaran, sebagai orang tua jangan gengsi ya, mempertahankan. Jangan. Kalau salah, akui salah. Maka permintaan maaf itu akan menjadi satu yang menetralisir racun-racun yang kita secara tidak sadar berikan dalam pikiran dan hati mereka. Tapi ketika kita masih bersikeras, kita tidak mau minta maaf, maka racun itu tidak akan ternetralisir. Racun-racun itu akan terus mengalir dalam pemikiran hati mereka. Ya. Jadi anak-anak bisa dipakai Tuhan ya untuk menyadarkan akan satu relasi yang tidak baik. Supaya kita yang awalnya tidak lagi peduli dengan kesehatan pernikahan, ya paling tidak itu menjadi titik awal untuk kita boleh mengobati, memperbaikinya. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan rasakan? Apakah Anda dan pasangan sama-sama melayani Tuhan? Apakah setiap suami di sini melayani Tuhan? Apakah setiap istri di sini melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Apakah Anda dan pasangan Anda saling mengingatkan dan menyemangati dalam pelayanan? Pernikahan yang sehat adalah di mana suami dan istri sama-sama melayani Tuhan. Dan sama-sama saling mengingatkan dan memberikan dorongan untuk melayani Tuhan. Jadi kesehatan pernikahan bukan hanya dilihat dari keharmonisan, tapi juga dilihat dalam relasi dengan Tuhan, masalah pelayanan. Itu di hadapan Tuhan menentukan kesehatannya ya. Sehat atau enggak pernikahan itu. Kalau cuma suami yang selama ini melayani sedangkan istrinya tidak mau melayani sama sekali, tidak bisa dikatakan sehat. Atau sebaliknya, selama ini istrinya terus layani suaminya nggak mau layani sama sekali, ada hal yang perlu diobati. Atau bahkan ketika terjadi
Suami mau melayani, sedang berapi-api melayani, istrinya menyirami dengan air, ya, dipadamkan semangatnya. Atau istri sedang semangat melayani, suaminya padamkan semangat istrinya. Aduh, ini tidak bagus, tidak sehat. Yang sehat adalah sama-sama melayani dan sama-sama menyemangati dalam pelayanan. Saya pikir kita masih ingat kisah Priscilla Aquila. Itu contoh pasangan yang sehat dalam pernikahan mereka. Mereka sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mereka sama-sama giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan contoh Ahab dan Isabel ya. Ya, karena pengaruh Isabel, Ahabnya jadi tambah kacau kan begitu ya. Tambah jauh dari Tuhan, tambah tidak karu-karuan ya. Mengambil satu keputusan yang sangat jahat sekali. Yuk cek juga kesehatan pernikahan dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Pernikahan yang sehat tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, untuk melayani Tuhan. Dalam pernikahan yang tidak sehat, kita berhenti memikirkan rencana Tuhan yang lebih besar di dalam pernikahan kita dan hanya hidup untuk diri sendiri. Jadi sekaligus menggugah kita ya. Mungkin dari beberapa pertanyaan kita merasa, oh baik-baik saja kok. Aku dengan pasanganku semua baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan checklist yang terakhir ini? Apakah Anda melayani Tuhan dengan pasangan? Kalau tidak, maka jangan anggap sedang baik-baik saja. Ada tetap bagian yang perlu diobati, perlu diperbaiki. Bersemangatlah untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Karena Tuhan menginginkan semacam itu. Bukankah Tuhan yang memberkati? Kalau Tuhan memberkati, mengapa tidak mau melayani Dia? Ya. Oke, jadi setelah melihat akan seluruh checklist ini, ya tentu ini tidak mewakili seluruh checklist yang ada, tapi saya pikir ini cukup ya untuk melihat akan kondisi pernikahan kita. Kalau kita boleh lihat dari awal ya, beberapa pertanyaan. Masihkah Anda menyayanginya? Masihkah dia berharga dalam hidup Anda? Apakah Anda menerimanya seutuhnya? Apakah Anda merasa menjadi pribadi yang lebih baik setelah menikah? Apakah Anda dan pasangan terampil menyelesaikan masalah? Apakah Anda dan pasangan lebih banyak berhasil menemukan titik temu dari perbedaan yang ada? Apakah Anda dan pasangan masih saling mempertimbangkan dan mengikutsertakan pasangan dalam setiap keputusan? Apakah Anda dan pasangan masih saling menikmati kebersamaan? Apakah Anda dan pasangan saling mengampuni? Apakah Anda merasakan sikap hormat dari anak? Dan apakah Anda dan pasangan sama-sama melayani Tuhan? Dari sekian banyak pertanyaan, kalau jawaban ya lebih banyak, maka masih puji Tuhan. Tapi kalau jawaban tidaknya lebih banyak, aduh ini berarti ada yang perlu diobati ya. Jadi dari beberapa pertanyaan itu, ya tidak usah menghitung, tapi kita bisa merasakan sendiri ya. Dengan beberapa pertanyaan tadi, bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda hari ini? Sangat sehat? Kalau sangat sehat berarti kemungkinan besar jawabannya ya semua gitu ya, sangat sehat. Atau cukup sehat? Berarti beberapa pertanyaan dijawab dengan tidak, tidak. Atau kurang sehat? Ya, mungkin lebih dari setengah dari pertanyaan itu jawabannya adalah tidak, kurang sehat. Atau mungkin hampir semua, kalau pertanyaan tadi jawabannya tidak, wah tidak sehat. Jadi mari kita masing-masing jujur dengan kondisi kesehatan pernikahan masing-masing ya. Sekali lagi kejujuran itu langkah awal dari pemulihan. Kalau kita tidak jujur atau tidak mau tahu tentang kondisi kesehatan pernikahan kita, maka sebenarnya kita sakit tapi tidak mau diobati, sakitnya akan terus menjalar, tidak akan sembuh begitu.
bahkan makin lebih parah lagi nantinya. Jika Anda merasa kurang sehat atau bahkan tidak sehat dalam kehidupan pernikahan, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, sampaikanlah kepada pasangan. Jadi setelah kelas ini, ketika Anda merasa kurang sehat atau tidak sehat, ya, sepakati dengan pasangan, kapan ada waktu untuk bicara berdua. Sepakati dulu. Kalau dianggap malam ini terlalu malam, sepakati dulu kapan bisa ngomong berdua. Nah, setelah sepakati kapan bisa ngomong berdua, atur waktu yang tepat, tempat yang tepat, suasana yang tepat, jangan lupakan 3 hal itu ya. Kalau mau bicara yang penting dengan pasangan, pastikan waktunya tepat, tempatnya tepat, suasana yang tepat. Kalau sudah disepakati, baru sampaikanlah apa yang Anda rasakan. Dengan jujur, dengan tulus dari hatimu yang paling dalam, sampaikanlah kepada pasangan. Apa yang kau rasakan kurang sehat atau bahkan tidak sehatnya pernikahan. Karena bisa saja salah satu merasa kurang sehat, satunya merasa baik-baik saja. Bisa saja seperti itu ya. Bisa saja salah satu merasa, wah sehat kok, tapi yang satu merasa tidak sehat. Maka ketika yang merasa kurang sehat atau bahkan tidak sehat sedang menyampaikan, tolong yang lainnya ya, mendengar dengan baik, mendengar dengan hati. Mungkin selama ini Anda merasa baik-baik saja, tapi pasangan Anda sedang merasa tidak baik-baik saja. Maka berikanlah waktumu dan hatimu, atensimu, perhatianmu, telingamu, konsentrasimu untuk mendengarkan. Berikan itu ya, saya pesan ya, berikan itu. Dan kemudian setelah disampaikan, diskusikanlah. Apakah sakit-sakit yang dirasakan itu bisa diobati sendiri atau sudah waktunya untuk minta pertolongan? Mesti ada kesepakatan ya ketika salah satu mengungkapkan, aku rasa pernikahan kita kurang sehat atau tidak sehat. Dari poin-poin ini ya. Dari poin ini, poin ini, poin ini, poin ini, poin ini, poin ini. Aku perlu diobati, kita perlu diobati. Disepakati apakah bisa mengobati sendiri, masih bisa komunikasi dengan baik, masih bisa saling mendengarkan, saling memberikan atensi, saling jujur, terbuka, saling memulihkan. Kalau bisa, obati sendiri. Tapi kalau merasa sudah tidak ada titik temu, sudah saling malas dengar, sudah bosan, sudah tidak ada hati, tolong sepakatilah untuk meminta pertolongan. Sepakatilah untuk meminta pertolongan. Kenapa mesti sepakati meminta pertolongan? Karena tidak bisa cuma salah satu yang minta pertolongan. Tidak bisa cuma suami yang datang berobat, sedangkan istrinya nggak mau berobat, nggak bisa. Atau sebaliknya cuma istrinya mau berobat, tapi suaminya nggak mau berobat, nggak bisa, saudara. Jadi dalam kondisi pernikahan yang tidak sehat atau kurang sehat, kalau dirasa perlu berobat, ya, perlu datang kepada konselor, kepada hamba Tuhan, maka sepakatilah. Sepakati. Oh, ini waktunya kita untuk konseling, ini waktunya kita untuk dibimbing, ini waktunya kita untuk apa ya? Ada pihak ketiga yang bisa menengahi untuk apa ya? Membuat benang yang ruwet ini bisa tidak ruwet lagi. Ya, ini penting ya, jangan tabu dengan yang namanya konseling ya, jangan tabu ya. Jangan tabu. Memang sangat banyak sekali pernikahan yang karena tidak mau datang berobat, dalam tanda kutip berobat atau konseling itu ya, sehingga membiarkan terus penyakit-penyakitnya makin menjalar ya, makin melebar, makin meluas, sampai akhirnya sudah dalam tahap putus asa, baru nanti ketahuan, aduh ternyata. Itu kalau pasien datang ke dokter ya, kalau ditanya sudah berapa lama rasakan sakit, sudah 2 tahun yang lalu, kalau baru berobat sekarang, bisa dimarahin dokter ya. Tapi cara pernikahan juga banyak seperti itu. Sudah sangat parah, baru datang berkonsultasi. Jangan ya. Jadi begitu merasa
sudah tidak bisa lagi diskusi, sudah merasa tidak ada titik temu, itu adalah waktunya untuk meminta pertolongan. Sebagaimana tubuh kita, waktu sakit kita pengen segar, pengen sehat, maka untuk pernikahan juga mesti begitu ya. Untuk relasi dengan pasangan juga mesti begitu ya. Milikilah keinginan untuk sembuh, untuk sehat kembali. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Dalam Tuhan selalu akan ada pertolongan. Bukankah Tuhan yang sanggup memulihkan, bukan Tuhan yang sanggup menolong. Dan Tuhan bisa memakai ya, hamba-hamba Tuhan, konselor, itu bisa menolong dari pergumulan-pergumulan pernikahan yang ada. Jadi ini saya pesankan, nanti saya akan sharekan ini, materi ini di grup-grup yang ada pasutrinya, ya, saya akan sharekan di sana. Silakan nanti bisa diulas lagi dengan kejujuran dan bisa sampaikan kepada pasangan dengan baik-baik, diskusikan apakah selama ini yang menjadi penyakit ini kita bisa obati sendiri atau sudah perlu waktunya untuk meminta pertolongan. Ini kiranya boleh menolong kita ya, supaya yang kurang sehat bisa lebih sehat, yang tidak sehat dengan pertolongan Tuhan bisa disehatkan kembali. Mengingat kembali Mazmur 121 ayat 1-5, mari kita baca sekali lagi bersama-sama di tempat masing-masing. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tunduk kepala dan masing-masing yang bersama dengan pasangan silahkan genggam tangan pasanganmu. Apapun kondisi kesehatan pernikahanmu saat ini, ingat di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Setiap kita pasti pernah gagal, pasangan juga pasti pernah gagal, tapi ketika masing-masing mau datang sama Tuhan, masing-masing mau terbuka satu sama lain, maka pasti akan ada pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada hal di mana tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, apapun kondisi pernikahanmu hari ini, apapun yang kau rasakan hari ini, datang sama Tuhan dengan pasangan. Gandeng, pegang tangannya. Bawalah kepada Tuhan. Dan ketika tadi dalam poin-poin itu, engkau merasa ada begitu banyak salah terhadap pasangan, terhadap suami, terhadap istrimu. Jangan gengsi untuk meminta maaf. Dan engkau yang merasa terluka, lepaskanlah pengampunan. Dan biarlah terjadi pemulihan yang indah. Dan terus bergantung kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh memampukan. Mari tetap genggam tangan pasanganmu dan berdoalah masing-masing kepada Tuhan. Serahkanlah. Doakanlah. Dan pernikahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dengan menyadari ketidaksempurnaan kami. Dengan menyadari ketidaksempurnaan akan relasi kami dalam pernikahan. Malam hari ini, Engkau menyelidiki, Engkau mengungkapkan
bagian-bagian tertentu yang mungkin selama ini kami anggap tidak penting atau kami abaikan, tapi ternyata itu sangat mempengaruhi akan kesehatan pernikahan. Kalau engkau menjumpai di antara kami, tersadarkan bahwa kondisi pernikahan sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak sehat ya Tuhan. Tolonglah supaya ada kerendah hatian satu sama lain. Tidak lagi saling menyalahkan. Tidak lagi mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi dengan kerendah hatian itu, sama-sama boleh dipulihkan di hadapan Tuhan. Saling mengakui kelemahan kesalahannya. Saling terbuka dan jujur. Sehingga dengan pertolongan-Mu, boleh terjadi satu pemulihan. Yang kurang sehat, bisa lebih sehat. Yang sakit, bisa sembuh di dalam pernikahan ini. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, tak mungkin seseorang, siapapun itu, bisa berubah. Kecuali Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan. Dan sungguh kami mengakui, sebagaimana pemazmur mengakui, Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari dalam kelas malam hari ini boleh berguna, melatih kami untuk rendah hati, jujur, terbuka, dan biarlah dengan itu Engkau hadir, memberikan pertolongan-Mu dalam setiap pernikahan, dalam setiap relasi. Dan kami rindu pemulihan-Mu terjadi atas setiap pernikahannya. Terima kasih yang kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kembali dalam aktivitas masing-masing, pun sertai dan berkati kami semua. Dan ajar kami untuk terus setia dalam mengikuti kelas-kelas pembinaan, supaya kami terus boleh mengalami proses dari Tuhan. Makin dibentuk, dipertajam, dimurnikan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih doa kami yang bersyukur dan mengakhiri untuk kelas malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.